Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Ellen dari SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berpidato dengan judul Membangun Indonesia yang Multikultural. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita bahwa Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada juga ateis, di mana keberagaman ini dilindungi dan dijamin oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaannya itu. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, Indonesia merupakan negara yang majemuk dan sangat beragam, baik dari agama, etnis, budaya, bahasa, dan untuk menerima perbedaan yang ada itu maka dibutuhkan toleransi yang tinggi. Toleransi adalah memberikan kelonggaran terhadap sesuatu yang kita yakini itu berbeda atas apa yang kita anggap itu benar. Kelompok-kelompok yang berbeda tersebut di atas menginginkan toleransi, penerimaan, penghormatan, bahkan penegasan publik atas perbedaan yang ada. Beberapa kelompok tersebut menginginkan masyarakat luas memperlakukan mereka secara adil dan sama serta tidak mendiskriminasikan, melawan, bahkan menempatkan posisi yang tidak menguntungkan mereka di dalam segala bidang kehidupan baik pribadi maupun secara kolektif. Paham atau pandangan yang mendukung tentang keberagaman inilah yang disebut sebagai multikulturalisme. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita sebagai generasi muda harus memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kita agar tetap berpegang teguh hukum-hukum Islam yang ada di Al-Quran serta hadis. Multikulturalisme dipahami sebagai sebuah sistem keyakinan dan perilaku yang menghormati keberadaan semua kelompok dan menghargai perbedaan-perbedaan sosial budaya. Secara filosofis, multikulturalisme ini berangkat dari asumsi tentang kemuliaan dan kehormatan manusia, dan prinsip ini terdapat dalam semua agama besar di dunia. Karena manusia itu mempunyai posisi yang mulia, maka hak-hak yang melekat pada mereka harus dihormati dan dijaga. Untuk itu, terdapat beberapa jalan yang dikemukakan oleh Al-Quran sebagai menghargai perbedaan-perbedaan dan menghindari konflik di tengah-tengah masyarakat multikultural. Islam adalah agama fitrah, artinya makrifat dan iman kepada Allah adalah sesuatu yang telah terpasang dalam diri manusia. Seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau atas kebersihan dan kejernihan yang asli, serta telah dirancang dan terpasang dalam dirinya untuk beriman secara fitrah kepada penciptanya. Dalam Islam, pluralitas yang dibangun di atas tabiat asli, kecenderungan individual, dan perbedaan masing-masing pihak masuk dalam kategori fitrah yang telah digariskan oleh Allah SWT bagi seluruh manusia. Fitrah itu dapat saja dibelenggu atau dikekang, namun ia tetap sebagai sunnah Allah SWT yang tidak dapat berubah atau tergantikan. Karena seperti inilah kedudukan perbedaan pendapat, pluralitas, dan multikultural dalam kacamata Islam. Maka Al-Quran adalah sumber utama dalam mencari dan mengetahui sikap Islam terhadap pluralitas dalam kejemukan itu. Dengan demikian, konsep multikulturalisme bukanlah konsep yang baru dalam kacamata Islam, karena sejak dulu Al-Quran telah menyasilir bahwa hal itu adalah ciptaan ilahi serta sunnah yang bersifat azali dan abadi.
Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan pernah menjadi satu tipe saja, tetapi mereka akan terus berbeda-beda satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Hud ayat 118 sampai 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidat wala yazaluna muhtalifin illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama manal hinnahi wan nasila si amin. Yang berarti bahwa jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan izin manusia semuanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.